warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena hanya dengan karunia Allah semata pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita akan bisa menjalankan semua aktivitas kita hari ini. Jamaah sekalian, pada sholat subuh pagi ini kita lanjutkan dengan kajian tematik yang judulnya adalah hiduplah di dunia seperti pengembara. Jamaah kaum muslimin, marilah kajian kita pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, tema tadi adalah diambil dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi itu adalah kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Imam An-Nawawi. Sesuai dengan namanya itu Arba'in, itu 40 hadis ya. Tapi jumlahnya sebetulnya tidak 40, tapi 42. Jadi kitab Arba'in An-Nawawi itu jumlah hadisnya adalah 42. Lah yang kita kaji pagi ini adalah hadis nomor 40 yang bunyinya demikian. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Jamaah sekalian, hadis ini dalam kitab Arba'in nomor 40 kalau kita terjemahkan demikian ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul kedua pundakku. Sebetulnya akhadha itu artinya mengambil nggih. Akhadha itu artinya apa? Mengambil. Rasulullah mengambil kedua pundakku, ya artinya ya diartikan merangkul. Masuk bahasa itu letterlekan gitu ya. Jadi artinya Rasul merangkul kedua pundakku. Ini kita bisa membayangkan betapa akrabnya, dekatnya Rasulullah dengan anak muda. Jadi Ibnu Umar itu anaknya Umar Ibnul Khattab, anak remaja. Anak remaja. Sebagaimana ini kalau gambarannya dekatnya Rasul dengan Ibnu Umar itu dengan merangkul. Jadi akrab Rasul dengan anak muda. Kemudian kalau pada Ibnu Abbas itu kita bisa gambarkan dekatnya waktu kita ngaji dulu bahwa Rasulullah itu pernah nginap di rumah Maimunah Ummul Mukminin, istri Rasulullah, itu bersama Ibnu Abbas. Rasulullah tidur di sisi panjangnya bantal,
Ibnu Abbas tidur di sisi pendeknya bantal. Betapa akrabnya kan ya, tidur satu bantal. Kemudian ketika bangun malam, Rasul berwudu kemudian sholat, Ibnu Abbas ngikuti, ngintili. Maka Ibnu Abbas mengatakan sholatnya Rasul waktu malam itu ya, sholat lailnya adalah apa? Rok'ataini, thumma rok'ataini, thumma rok'ataini, sampai kemudian ditegaskan sita marrat, 6 kali. Jadi sholat lailnya Nabi itu adalah 2 rakaat 6 kali, kemudian witir 1 rakaat, sehingga jumlahnya 13. Itu sholatnya Nabi di rumah Maimunah, disaksikan oleh Ibnu Abbas. Hadisnya sahih. Tapi Aisyah mengatakan sholat lailnya Nabi itu baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi yang diketahui Aisyah ya 11 rakaat. Tapi yang diketahui Ibnu Abbas di rumah Maimunah 13 rakaat. Itu komposisinya juga beda-beda. Yang 4-4-3 itu di rumah Aisyah, yang dikatakan oleh Aisyah. Tapi ada yang karena digabungkan dengan hadis lain bahwa sholat sunnah itu rakatain, 2 rakaat. Maka pelaksanaan sebetulnya tidak 4 tapi 2 salam itulah 4. Nanti istirahat, kemudian berdiri lagi 2 salam, kemudian itulah 4. Kemudian 3, jumlahnya 11. Ini kalau yang hadis Aisyah. Tapi ada yang melakukannya letterlek 4-4-3, juga nggak apa-apa. Di letterleknya hadis itu 4-4-3. Ada yang mengatakan 13 itu sebelum subuhnya 2, sehingga menjadi 13. Nah itu. Tapi kalau yang Ibnu Abbas jelas rakatain, tsumma rakatain sampai pengen mulai ngomong. Sampai dia mengatakan sita marrat, 6 kali. Berarti 12. Kemudian 1 rakaat witir. Tapi kalau komposisinya tidak seperti itu boleh enggak? Karena ada dalil sendiri tentang sholat witir. Bagi yang mau silahkan 1 rakaat. Bagi yang mau silahkan 3 rakaat. Bagi yang mau silahkan 7 rakaat. Nah, kalau komposisinya misalnya panjenengan sholat lailnya itu 2 kali 6, 12. Terus witire panjenengan ngambil dalil sendiri tadi itu. Kan juga boleh tidak 1. Kan ada dalil sendiri untuk sholat witir. Makanya yang ingin saya simpulkan, ibadah itu sifatnya variatif. Maka tidak boleh fanatik pada salah satu. Kalau semuanya itu adalah hadisnya sahih. Makanya nanti ketika Ramadan ya tidak perlu rebutan jumlah. Nah, gitu aja kan ya. Jadi hadis Aisyah ini terus fanatik nih hadis Aisyah, ya jangan. Hadisnya Ibnu Abbas begitu di rumah Maimunah, nah itu ya. Kemudian komposisi yang lain cuma disepakati dalam masjid ini adalah yang jumlah ini, begitu aja. Tapi jangan menyalahkan masjid yang lain menetapkan yang begitu, yang beda dengan kita. Kalau itu semuanya sahih, itu adalah semuanya benar. Kembali ke hadis Ibnu Umar sekarang ya. Ibnu Umar itu tadi kedekatannya digambarkan Nabi merangkul kedua pundak Ibnu Umar. Kemudian bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Mengatakan Rasul kepada Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia itu seperti orang asing. Ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, atau seperti pengembara numpang lewat.
Jamaah kaum muslimin, ini kalau kita ambil pelajarannya bahwa hidup di dunia itu seperti orang asing. Panjenengan kalau di tempat orang lain sebagai orang asing, kira-kira mungkin nggak berlaku semena-mena. Tidak mungkin kan? Artinya orang itu kalau hidup itu seperti orang asing, berarti hidupnya tidak semau gue. Hidupnya berarti hati. Tidak mentang. Wah, kamu itu orang asing kok, begitulah gitu nanti ya. Kamu itu orang asing. Artinya kalau kita ini adalah sebagai orang asing, maka perilaku kita itu hati. Al-abiru sabil, atau sekedar pengembara. Orang yang hanya numpang lewat. Berarti di dunia ini hanya numpang lewat. Artinya berarti di dunia ini tidak akan lama. Di dunia ini tidak lama. Bahkan umatnya Nabi Muhammad itu umurnya adalah paling pendek. Kenapa umur paling pendek? Ini menandakan Allah itu maha rahmah kepada umat Nabi Muhammad, biar gak lama-lama kangelan ning dunya, wis kayak ndang mulih. Nggih napa? Sekne gak terlalu kangelan ning dunya. Tapi bentuk kerahmatannya Allah lagi adalah apa? Meskipun umurnya pendek, tapi pahalanya kalau beramal itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, atau bahkan tidak terbatas. Nah, ini rahmatnya Allah. Umurnya pendek, cek ini gak suwe-suwe lek kangelan neng dunya. Kayak ndang mulai hai, saking kasih sayangnya Allah. Yang kedua, bentuk rahmatnya lagi adalah meskipun umurnya pendek, tapi amalnya itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Setiap kebaikan bisa sampai 700 kali lipat. Seperti gabah itu satu biji ditanam, cukul 7 lencer, setiap satu lencernya satu bulir, setiap bulirnya 100 gabah, mi'atu habbah, 100 gabah. Mirip kok bahasa Jawa dengan Arabnya, gabah sama habbah. Gabah sama habbah. Jadi kalau satu bulirnya 100 kali 7 berarti 700. Jadi kalau berinfak, panjenengan beramal infak sedekah fi sabilillah, itu diumpamakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah seperti orang nanam satu biji, maka nanti hasilnya bisa 700 biji. Itu amalnya umat Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi Nuh, panjenengan mau dikasih usianya Nabi Nuh berapa? Nabi Nuh itu diangkat sebagai Rasul umur 40 tahun sama dengan Nabi Muhammad. Masa dakwahnya adalah 1000 tahun kurang 50 tahun. Pinten? 950. Ditambah umur waktu diangkat, sebelum diangkat jadi Rasul 40. Berarti pinten? 990 tahun umurnya Nabi Muhammad. Umurnya Nabi Nuh. Berapa umat yang didapatkan? Gak banyak. Padahal berapa tadi? 950 tahun masa dakwahnya. Sampai kemudian umatnya itu sampai ditenggelamkan. Ya. Setelah masa ditenggelamkan itu, Nabi Nuh hidupnya masih 60 tahun. Cek saumurnya awake dhewe. Nah, coba bayangkan kalau kita diberi umur seperti Nabi Nuh. Sedangkan umurnya umat Nabi Muhammad itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu diumpamakan seperti pengembara wis kayak ndang mulih. Oke. Itu kan ada dalam satu hadis sahih ya, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70
tahun. Wa aqalluhum mayyajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka itu yang melampaui umur itu. Artinya ada yang lebih dari 70, tapi tidak mayoritas. Ada yang kurang dari 60 mati, tapi tidak mayoritas. Mayoritasnya umat Nabi Muhammad antara 60-an sampai 70-an sampai 70 songo. Sampun sepuh. Nggih. Nah, yang lebih di antaranya jamaah kaum muslimin, ada sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Itu umurnya 120 tahun. Hasan bin Thabit. Kemudian Salman Al-Farisi itu umurnya 90 tahun. Asma binti Abu Bakar itu wanita, putri daripada Abu Bakar. Umurnya 100 tahun dan diriwayatkan Asma binti Abu Bakar meninggal umur 100 tahun itu tidak ada satupun giginya yang lepas. Masya Allah. Kalau panjenengan kadang ada ngelahirkan pertama giginya hilang satu, ngelahirkan kedua copot satu lagi. Kenapa? Kekurangan kalium. Di antaranya gitu ya. Tapi kalau panjenengan seperti Asma binti Abu Bakar sampai wafat 100 tahun itu giginya tidak ada yang lepas. Panjenengan mau umur 120? Saya punya tetangga kakek, saya manggilnya Mbah Yud ya. Lah, kakek saya itu seumuran dengan anak pertama dia. Maka dia memanggil kepada anaknya yang saya juga manggil kakek tadi itu, dia Le. Panggilan sayang orang tua kepada anak itu Le gitu ya. Itu tiap hari, hampir tiap hari itu mengatakan, Le, aku terno mulih. Aku terno mulih. Jadi sering suruh mengantarkan pulang. Sudah bingung itu. Rasanya itu semuanya tubuhnya itu sakit. Umur 120. Jadi panjenengan kalau yang sudah umur sekian ini ya, umur 60-an tahun ke atas, itu kalau ada sakit-sakit di tulang, di badan, itu bukan penyakit. Itu adalah proses penuaan yang nanti menuju kematian. Dirasa enggak, memang bukan penyakit kok itu. Memang harus sakit ya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang diberi karunia oleh Allah sampai tua tidak merasa sakit. Geringgingan enggak, cekot-cekot enggak ya. Tapi panjenengan yang 50 cekot-cekot terus ono sing abuh rasa-rasane kan gitu. Boyo wis ngedet. Nah, panjenengan ndak usah kepingin umur yang seperti umurnya umat-umat Nabi yang dulu, karena umur pendek tadi apa? Rahmat Allah. Cek nega lama-lama kangelan neng dunyo. Kan gitu ya. Kemudian hadis tadi dilanjutkan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma yaqul. Ini yang mengatakan perawi ya. Perawi yang meriwayatkan hadis tadi itu kemudian mengatakan wa qala Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan. Jadi setelah menceritakan bahwa Ibnu Umar itu bercerita Rasul ngerangkul aku, kemudian mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Perawi mengatakan, kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kamu berada di waktu pagi, janganlah kamu nunggu waktu sore. Apa maknanya ini? Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Karena waktu kita ini tidaklah lama.
Masa sholat yang ngentian ningku, berbuat baik ngenteni nanti lelek kedisian ajal bagaimana kan gitu ya. Ini hadis ini hebat ya. Jadi termasuk setelah menceritakan Ibnu Umar kemudian menceritakan nasihatnya Ibnu Umar, karena Ibnu Umar dinasihati oleh Nabi, hiduplah di dunia seperti orang asing atau orang yang numpang lewat, pengembara. Maka nasihatnya Ibnu Umar, apabila di waktu pagi jangan menunggu waktu sore, apabila di waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Gunakan waktu karena waktu yang luang itu jamaah kaum muslimin itu banyak manusia yang tertipu di dalam waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari nggih, ni'matani maghbunun fihi makatsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu di dalamnya, yaitu as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering menipu itu, yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Waktu luang. Ya, termasuk ini ya, anak-anak kita itu kalau lemah-lemah pegang HP, termasuk pensiunan seperti saya ya. Tapi pensiunan itu orang berada loh ya. Meskipun gajinya kecil atau bahkan sudah tidak punya penghasilan, pensiunan ini kan wis pensiun kan ya. Tapi meskipun duitnya kecil, pensiunan itu termasuk orang berada. Gimana? Pagi berada di rumah, siang berada di rumah, sore berada di rumah, malam berada di rumah. Berada kan? Masya Allah. Lah, beradanya itu supaya tidak seperti itu. Ya sholat jamaah, ada kajian, datang. Cek ini nggak berada di rumah terus. Berada ya apik lah, berada banyak uang nggih. Lah berada di rumah ya terus. Pensiunan lain kalau tidak ngikuti nasihatnya Ibnu Umar. Kalau di waktu sore jangan nunggu waktu pagi. Di waktu pagi jangan nunggu waktu sore. Berangkat ono kajian. Ya. Berangkat sholat jamaah. Biar tidak berada tadi itu. Sewaktu-waktu berada di rumah terus lemah-lemah, tahu-tahu aja mati. Tahu-tahu mati. Ada loh orang yang seperti itu ya. Pensiun lemah-lemah tahu-tahu disiarkan Assalamualaikum. Salamnya berbeda ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu terus telinganya nunggu terus Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti gitu nggih. Masya Allah. Umur kita ini pendek. Maka kemudian lanjutan daripada nasihatnya Ibnu Umar adalah khudh min sihhatika limaradika. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan gunakan waktu hidupmu sebelum datang ajalmu, sebelum datang kematianmu. Rawahul Bukhari. Jamaah kaum muslimin, ketika akhir daripada hidup Rasulullah itu kita bisa ambil pelajaran. Ternyata akhir hidup Rasulullah itu Masya Allah, aktivitas Nabi itu semakin tinggi. Kenapa? Termasuk turunnya ayat itu deras ketika akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah. Bahkan malaikat Jibril itu sering datang untuk menyampaikan wahyu. Bahkan kalau ketika akhir hidupnya Rasulullah,
di bulan Ramadan itu berapa kali datang begitu untuk ngecek hafalannya Nabi. Dan itu diurutkan mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu petunjuk dari malaikat Jibril. Jadi Nabi mengurutkan wahyu ini berdasarkan petunjuk malaikat Jibril, bukan sesuai turunnya ayat. Coba kalau disesuaikan turunnya ayat, apa surat yang pertama turun? Iqra, itu pun 5 ayat saja. Iqra 5 ayat saja. Kemudian Al-Mudaththir. Setelah itu lama tidak turun wahyu. Lama tidak turun wahyu. Terlanjur Nabi mengumumkan kerasulannya secara terbuka. Maka kemudian diolok-olok kan lama tidak turun. Maka Nabi begini ya. Maka Allah menurunkan wahyu yang berikutnya. Jadi Allah mengetahui bahwa Nabi itu mengharapkan turunnya wahyu. Kenapa? Setelah turun wahyu beberapa kali kok terus mandek. Jadi bahan olok-olokan orang-orang kafir. Nah itu seperti itu ya. Tapi begitu akhir masa hidupnya itu deras ya. Bahkan kemudian turun surat yang terakhir. Surat apa? Yang terakhir kali turun. Apa? An-Nasr. Kurang R. An-Nasr. An-Nasr. Apa? Surat yang terakhir turun itu adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat yang terakhir kali turun. Coba cek panjenengan. Mulai ayat nomor 78 itu An-Naba ya. Berarti juz Amma itu mulai nomor 78 sampai 114 surat An-Nas. Memang tanda surat-surat Makkiyah itu pendek-pendek ya kan. Maka surat yang ada dalam juz Amma itu adalah Makkiyah. Diturunkan periode Mekah. Tapi panjenengan cek idza jaa. Mekah apa Madinah? Madinah. Jadi kalau turun itu terakhir kali berarti masa Madinah. Coba panjenengan cek. Juz Amma idza jaa bukan Makkiyah. Tapi Madinah, Madaniyah. Surat tergolong yang diturunkan pada periode Madinah. Ada 3 surat di dalam juz Amma, semuanya Makkiyah. Diturunkan periode Mekah. Memang cirinya periode Mekah itu pendek. Tapi tadi yang dibaca imam, lam yakunil ladzina kafaru, itu periode Madinah. Yang kedua, idza zulzilatil ardu, itu Madinah. Kemudian yang idza jaa, ini periode Madinah. Artinya diturunkan pada masa Nabi sudah hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah. Jadi idza jaa turunnya di mana? Turunnya waktu haji wada. Ketika haji wada, ketika tanggal 9 wukuf di Padang Arafah, turun ayat yang terakhir kali turun mengenai halal dan haram. Nopo? Surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikum dan seterusnya itu tentang diharamkan apa saja itu. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ini adalah ayat yang terakhir kali itu turun. Jangan keliru. Bukan surat yang terakhir kali itu turun. Kemudian idza jaa kapan diturunkan? Di hari-hari tasyrik. Berarti dulu mana idza jaa sama surat Al-Maidah ayat 3? Duluan surat Al-Maidah ayat 3. Kan tanggal 9. Hari tasyrik tanggal 11. Nggih napa 12, 13. Nah, jamaah kaum muslimin diriwayatkan ini adalah
Kalau menurut tafsir Ibnu Abbas, makna dari surat Idza Jaa itu adalah isyarat dari Allah bahwa kamu akan segera wafat. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila sudah datang idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Tahun ke-8 Hijriah itu sudah Futuhul Makkah. Kota Makkah sudah ditaklukkan. Kemudian apa itu lanjutannya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat orang-orang itu semuanya masuk Islam. Maka kemudian diperintahkan, bentuk amrnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah wukuf di padang Arafah itu sekitar 3 bulan kemudian, atau tepatnya adalah 81 hari Rasul wafat. Lah, ketika di akhir-akhir umur itu diriwayatkan oleh Aisyah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazzalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba kita pahami ini ya. Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah itu sholat, tidak pernah Rasulullah itu sholat sesudah turunnya idza jaa itu, kecuali begitu ya, kecuali dia mengucapkan doa dalam sholat itu subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi doanya ini ketika kapan ini? Sekarang wa fi riwayatin fi sahihain anha, diriwayatkan dalam sahihain dari Aisyah juga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Kalimatnya yukthiru, Nabi memperbanyak ayyaqula, mengucapkan, mengatakan fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam merukuknya dan dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, yata'awwalul Qur'an. Beda redaksi sedikit apa tidak tadi? Beda redaksi sedikit. Hadis yang pertama mengatakan apa bacaannya? Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadis yang kedua juga sahih, bentuknya subhanaka, ada Allahumanya ya. Subhanakallahumma rabbana. Yang tadi subhanaka rabbana. Jadi berarti apa? Dua-duanya boleh. Panjenengan mau mengucapkan subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, betul. Mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli juga betul. Aisyah mengatakan yata'awwalul Qur'an. Maknanya yata'awwalul Qur'an ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'an fi qoulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini catatan dari musannaf, pengarang kitab ini. Makna yata'awwalul Qur'an ay ya'malu ma umira fil Qur'an, yaitu melaksanakan perintahnya Al-Qur'an, yaitu firman-Nya Allah, fasabbih, maka bertasbihlah ya, bihamdika rabbika wastaghfirhu, itu perintah. Maka Nabi yukthiru, memperbanyak doa dalam rukuknya dan dalam sujudnya, itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Coba sekarang ada lagi ya. Wa fi riwayatin li muslimin, dan riwayat dari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru
Ayyakula qabla ayyamuta. Dia itu memperbanyak sebelum wafat, Nabi itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga boleh ketika rukuk sama sujud mengucapkan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasul, aku lihat engkau kok banyak membaca itu di dalam salat engkau. Maka Rasul menjawab, ini adalah perintah Allah. Jadi begitu turun surat Idza Jaa, ketika rukuk, ketika sujud, Rasul memperbanyak doa ini. Memperbanyak berarti pripun? Baca satu kali itu berarti minimal. Baca satu kali itu adalah minimal. Nyatanya dalam suatu riwayat, Rasul itu lamanya rukuk dan lamanya sujud sama dengan lamanya berdirinya. Terus opo sing diwaca? Nggih. Terus bagaimana dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali? Waktu rukuk, waktu sujud Subhana Rabbiyal A'la, bagaimana? Ya tetap boleh dibaca, itu amaliyahnya Nabi. Cuma Nabi setelah haji wada, turunnya surat Idza Jaa, itu yang diperbanyak baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi umpama panjenengan ketika rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, kemudian memperbanyak Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, boleh. Sampai rukuk itu 15 menit, sujudnya 15 menit. Niku lek panjenengan sholat tahajud, lek sholat sendirian, nyuwun sewu Bapak Imam, lek ngimami pun ngantos lho nggih. Rukuke 15 menit. Lawang sholat itu 5 menit mari kok. Buyar nggih. Buyar. Nah, itu jamaah kaum muslimin bahwa nasihat daripada Ibnu Umar, kalau berada di waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Kalau di waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Kenapa? Umur kita ini pendek, maka gunakan waktu. Dan sering orang itu tertipu di dalam masalah waktu. Maka jamaah kaum muslimin, termasuk selain ini untuk kita kan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, untuk keluarga kita, anak-anak kita itu sangat penting jamaah kaum muslimin. Nomor 1, biasakan tertib waktu. Ini penting. Kalau di rumah itu kira-kira bisa enggak seperti di pondok pesantren? Sulit kan? Sulit. Tapi kalau di pondok pesantren kan memang sudah terstruktur ya. Ada jadwal mulai melek sampai merem. Ya, mulai bangun tidur sampai tidur itu ada jadwal. Kalau itu di pondok, di boarding school, sekolah yang berasrama atau apapun namanya, itu terstruktur. Anak kita mesti mengikuti jadwal itu, dan semuanya itu ditulis di dalam tata tertib, mulai bangun sampai tidur. Tidur pun ada aturannya. Maka ada santri itu ketika tidur melanggar aturan. Loh, tidur kok melanggar aturan? Ya, tidurnya diatur. Tidurnya harus jam sekian. Tidur itu nama harus tetap ada di dada. Kenapa? Waktu tidur ngelanggar, nama bisa dicatat. Bagaimana tidur kok ngelanggar itu? Tidur pakai sarung, ngelanggar. Tidur tidak boleh pakai sarung. Kalau santri kan tidurnya banyak, satu ruangan itu ada 10 begitu ya. Karena ada 5 bed itu susun itu ya. Nah, tidak boleh pakai sarung, wajib pakai training atau celana panjang. Demikian juga yang wanita harus pakai training. Kenapa? Kalau pakai sarung bisa nyingkap. Tidak boleh numpang di kasur
teman. Jadi satu kasur wajib satu anak, meskipun itu satu jenis. Ya, itu bentuk apa? Aturannya. Nanti bangun sudah ada jadwalnya. Nah, panjenengan kalau bisa mendidik anak seperti di pondok pesantren, nanti habis sebelum subuh harus bangun. Nah, ada sedikit anak-anak kecil yang bangun ini ya. Tapi anak muda, Masya Allah. Karena anak muda itu banyak yang qiyamul lail di banyak yang qiyamul lail di warkop. Nah, nanti setelah sholat subuh dilarang tidur. Karena tidur setelah sholat subuh itu tidak baik. Kata dokter itu memicu kolesterol. Tapi Nabi sudah mengatakan 15 abad yang lalu setelah subuh itu tidak baik tidur. Makanya harus ada aktivitas. Aktivitasnya ditentukan. Nanti habis sholat subuh ini dan seterusnya. Yang kedua, arahkan anak kita itu mempunyai teman bergaul yang baik, komunitas yang baik. Termasuk kita ini kan berkomunitas yang baik, ada di jamaah, ini kan komunitas yang baik. Karena hadis sahih mengatakan demikian, jamaah kaum muslimin. Almar'u ala dini khalilihi fal yanzur ahadukum mayyu khalilu. Yang artinya begini, seseorang itu tergantung kepada apa? Keberagamaan temannya. Fal yanzur ahadukum, maka hendaklah seseorang itu memperhatikan mayyu khalilu, siapa teman dekatnya, siapa yang dijadikan teman dekat. Man yukhalilu, siapa yang dijadikan teman dekat. Maka kalau bisa orang tua itu ngawasi siapa teman dekatnya anak. Man yukhalilu, siapa yang dijadikan teman dekat. Kalau teman dekat anak kita, teman dekat panjenengan itu perokok, ya insya Allah potensi sekali untuk menjadi perokok. Lalek narkoba, lebih bahaya lagi berteman dekat dengan orang yang terkena narkoba, bisa jadi pengedar. Bahaya apa tidak? Masya Allah. Ya. Beberapa pekan yang lalu diberitakan di Banten sana itu kan banyak dermaga ilegal itu ya. Itu ditangkap itu 2 ton sabu-sabu, 2 ton. Ya, 2 ton lebih ya. Dikumpulkan dalam 1 tahun ini ada barang bukti di Mabes Polri itu 114 ton. Itu dimusnahkan, didatangi oleh Presiden Prabowo. Bayangkan. Orang mengedarkan narkoba itu hanya gram ya, 1 gram, 2 gram, 0, gram malahan. Kalau itu ton itu bisa se-Indonesia Raya kan? Maka analis mengatakan barang bukti yang ada di Mabes Polri saat itu semuanya 114 ton itu bisa merusak 600 juta jiwa. Padahal penduduk kita ini Indonesia ini sekitar 280 juta. Lah, narkobanya bisa merusak 600 juta jiwa. Bahaya no mboten? Sangat. Itu yang ketangkap tok loh ya. Lah yang sudah beredar apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Maka penting jamaah kaum muslimin mengawasi anak itu, ya termasuk diri kita ya. Siapa yang kita jadikan teman dekat. 1, atur waktu tadi itu. 2, adalah teman dekat. Yang ketiga, ini harus disediakan sumber bacaan yang baik. Sekarang bahaya kan, melalui handphone itu browsing apapun bisa. Coba ledakan yang ada di SMA 72, SMA Negeri 72 Jakarta, itu kan karena referensinya itu semua berbahasa Inggris kan. Bagaimana anak itu diarahkan untuk benci kepada agama dan simbol-simbol agama. Kemudian diberikan inspirasi kisah-kisah itu ya tentang heroisme, meledakan
suatu tempat, dan yang diledakkan adalah masjid. Masjid SMA Negeri 72. Itu karena bacaan. Maka sumber bacaan itu penting, diawasi apa sumber bacaannya. Nah, kita ini juga harus, kita ini kadang-kadang delok YouTube tok langsung fanatik yang di YouTube, nggih napa mboten? Dipilih satu, bahaya napa mboten? Ustadz sitoke ngomong ndak boleh, ustadz yang satunya ngomong boleh. Panjenengan milih yang satu, belum tentu pilihannya yang benar. Maka perlu napa? Literasi. Sayang sekali literasi bangsa Indonesia itu sangat rendah menurut UNESCO. UNESCO itu organisasi dunia di bawah PBB yang membidangi pendidikan, sosial, dan budaya. Menurut survei UNESCO, bangsa Indonesia itu minat bacanya di dunia loh ya, itu nomor 2 dari bawah. Nomor 2 itu bangga ya. Oh, mari Amerika kali. Ternyata nomor 2 dari bawah. 0,001% bangsa Indonesia itu yang minat baca. Jadi kalau dari 1000 orang, nah ya, itu hanya 1 yang punya minat baca. Saiki fakta saja ya, fakta ya. Anak-anak kita SMP itu cara sholatnya sama dengan waktu sholat waktu SD. Anak kita yang di SMA cara sholatnya sama dengan waktu SD. Kuliah ono sing lali wis gak sholat nggih. Atau sudah tua ini sholatnya sama dengan waktu SD. Kenapa? Ngapal tok. Sholatnya apal tok. Artinya apa? Literasinya rendah. Tidak pernah murojaah. Nggih, tidak pernah dikaji lagi. Makanya sholatnya pancet hanya hafal. Gak ngerti maksudnya yang kita ucapkan. Jadi kalau tadi mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, apal tok. Tapi mestinya kan kalau faham subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sambil nangis sujud itu ya. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji Engkau aku mohon ampunanmu ya Allah, dosa saya besar, dosa saya banyak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci Engkau ya Allah. Kita sujud merendahkan diri. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji Engkau aku mohon ampunanmu ya Allah. Itu kalau literasinya baik, sholatnya tidak hafal tok. Oke. Tapi mohon maaf, bangsa Indonesia itu literasinya rendah. Panjenengan itu kalau ada ini, sekarang kan kalau di HP itu dengan visual, maka kitab-kitab, buku-buku wis ditinggalno. Karena sudah tertarik dengan yang visual. Nanti kalau WA panjang saja di scroll, gak diwoco. Nggih mboten. Terus ditulis di komentari di bawahnya, gak kurang panjang ta. Aku capek membacanya. Padahal itu isinya baik WA itu padahal. Justru yang pelajaran. Engko tapi lain sing TikTok, sing lucu-lucu dideloki kabeh nggih. Itu ciri kita. Begitu jamaah kaum muslimin, bahwa hidup itu seperti pengembara. Pengembara itu nopo? Segera pulang. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, akan tetapi tempat yang akan kita tinggalkan. Leres nggih? Iya. Lek wis widak sejatine wis wayahe tindak teng pundi? Ke alam baka. Nggih. Selawe seneng-senenge lanang yang wedok wayahe rabi. 50 seneng-senenge keton, fokus ibadah. Sewidak sejatine wis wayahe tindak. Nggih. Lek 50 napa? Loh, lek pengen muda lagi, wis sewidak lho, pengen muda lagi ini guyonane ya, balik yang selawe. Napa? Rabi maneh. Cekne nom maneh selawe balik
seneng-senenge lanang yang wedok. Berarti rabi maneh lek gak pengen diperkes. Nggih monggo.